dari perbatasan Jordan. Tapi si Israel baru kemarin tuh memberikan peringatan, nanti kuhancurkan nuklirmu. Karena dia udah pengalaman, nuklir Osirak tahun 82 itu dihancurkan. Jadi perang seperti ini ya, olah Yuda, kalau saya bilang olah Yuda, siapa duluan yang beraksi? Kan mereka, tanggal 7 Oktober, ya 7 Oktober ya, iya 7 Oktober, iya kan? Iya, terima kasih Pak Tobik. Oke. Pak Frans. Ya. Shalom. Oke, silakan Pak Frans. Shalom Pak Jenderal. Salam. Pak Jenderal, saya mau tanya ini Pak Jenderal. Jadi melihat dari situasi atau geografinya baik Israel maupun Iran, ini kan karena dia terpisah, ada negara di antaranya. Iya. Apa yang paling ideal itu kalau serangan udara juga mereka kan bisa aja sembunyi di bunker-bunker kan. Nah, apakah paling memungkinkan itu serangan lewat melalui intelijen begitu, jadi operasi intelijen. Bagaimana menurut Pak Tobing? Terima Ya kasih. bisa melakukan operasi seperti itu, tapi tidak maksimal. Jadi tidak bisa. Kalau di militer itu kan rebut dan duduki, rebut, kuasai dan duduki. Ya, kalau udah diduduki, ya dia nggak bisa apa-apa. Sekarang Iran, dia pun nggak bisa. Sebenarnya Iran pun tidak bisa kan, dia harus melewati Jordan. Tapi dia menggunakan proksi-proksinya yang dipersiapkannya sudah cukup lama itu. Ya, saya kaget juga tadi itu saya Hamas itu 100.000, Houthi itu sampai 250.000. Coba lah, ya. Hezbollah 40.000. Jadi kekuatannya berapa itu? Hampir 400.000 kurang 20 aja. Dia punya kekuatan di darat. Makanya Israel pasukan daratnya itu bertempur di Gaza karena mereka berada di sekitar itu, ya kan? Tapi dia nggak bisa menembus Iran, ya, kecuali nanti Jordan. Kecuali Jordan diserang sama Iran, nah itu jadi. Jadi makanya Iran pun nggak mau menyerang Jordan, walaupun Jordan kan menembaki drone-dronenya juga kemarin itu yang terbang di udaranya, ya, terbang di atas udaranya, karena dia nggak mau kalau rudalnya itu berjatuhan di tempat dia, ya, jadi limbah, spill over gitu loh. Tapi kalau Jordan mengizinkan, pasti Israel serbu juga itu ke Irak itu. Karena kelihatannya dekat Tel Aviv itu sama Isfahan itu dari perbatasan Jordan. Tapi si Israel baru kemarin tuh memberikan peringatan, nanti kuhancurkan nuklirmu. Karena dia udah pengalaman, nuklir Osirak tahun 82 itu dihancurkan. Jadi perang seperti ini ya, olah Yuda, kalau saya bilang olah Yuda, siapa duluan yang beraksi? Kan mereka tanggal 7 Oktober, ya 7 Oktober ya, iya 7 Oktober, ya kan? Dibalas, ya kan? Dibalas, membalas lagi, ya kan? Tapi Israel berpikir, intelijennya juga bicara kan? Nah, kata dari kekuatan intelijen, dia tahu di pusat pos komandonya itu ada di Irak, di Damaskus, di Syria, bukan, sorry, di Syria, ya kan, yang mengendalikan pertempuran itu. Mengapa? Jangan heran kalau ada jenderalnya mati, ya kan. Nah, baru dibalas sama Iran. Nah, sekarang ketahuan bahwa memang selama ini Iran lah yang mendukung dia kan. Itu kan strategi juga. Gebrak-gebrak rumputnya, keluar ular beludaknya. Digebrak-gebrak di Syria, keluarlah, ya kan. Nah, itu. Jadi kalau nggak bisa Israel keluar pasukannya, kalau bisa keluar pasukan daratnya sampai ke Iran, ya, kalau Amerika membantu selesai.
Tapi ini ada Rusia sama Cina. Rusia sama Cina itu memihak kepada Iran. Itu aja Pak Pran. Ini perang. Kalau saya hanya melengkapi aja apa kata-kata pakar hukum hubungan internasional. Karena dia bicaranya hukum, tapi dia tidak tahu bagaimana perang itu. Jadi ada aksi dari Hamas, tapi yang di backup oleh Iran. Dibalas, ada lagi reaksinya, dibikin lagi aksi, reaksi. Ya begitu teruslah olah Yuda. Namanya olah Yuda. Nah sekarang pertanyaannya, siapa yang akan jadi pemenang? Kan yang bertanya ini siapa yang akan jadi pemenang? Israel nggak mau kalah. Kalau kalah dia bayar pampasan perang. Nggak main-main kalau perang ini. Ada aturan main. Kalau mau damai, Pak Tobing, mau. bagaimana kalau seandainya dia kirim tentaranya itu lewat udara, jadi kayak parasit begitu, turunkan ke Ya, Iran. oke, tapi rawan. Pasukan yang paling rawan ketika dia masih di udara dengan payungnya. Kita juga udah punya pengalaman, ya. Kita udah punya pengalaman di Timur Timur. Ya, dulu ada kesalahan tidak memberitahukan waktu bahwa di Timur Timur itu lebih awal. Kita maunya terjun pagi buta sesuai dengan katakan jam 5 gitu ya. Tahu-tahu di sana udah terang jam 6. Jadi pasukan kita yang terjun payung itu ditembak dari bawah. Rawan itu. Dan kalau nggak, Berarti kalau kalau masih di udara itu pasukan parasit itu bisa ditembak ya Pak Jenderal ya? Saya kira ada aturan aturan yang nggak bisa ditembak. aturan hukumnya memang nggak boleh. Tapi kalau namanya perang mana tahu lagi. Ya, Iya, ya, ya. iya, aturan perang nggak boleh. Tapi dia juga dia pikir kan, oh kalau membahayakan dibabat habis. Makanya dulu ada pasukan kita yang terjun di sana dulu tuh, pasukan Brigade 18 itu di Timur Timur tuh ya banyak yang dihantam di udara. Ya, itu pengalaman lah ya. Jadi perang itu memang satuan satuan darat itu pun juga ada satuan pasukan khusus, ya Linut, kemudian ada di darat. Soalnya Israel tidak bisa bergerak, kebebasan bermanuver, karena pusat kekuatan itu harus ada kebebasan manuver. Tapi satu lagi semangat juang ya, semangat juangnya Israel nggak bisa dibilang gampang, ya. Ya itu aja lah. Oke, terima kasih Pak Jenderal. Yuk.